Banten, Badak Banten Jaya. Badak Banten Jaya. Jaya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Badak Banten dimanapun Anda berada ya, saat ini kita akan menelusuri ataupun mengunjungi sumur 17 ya, tepatnya di Lebak Wana, Waringin Kurung. Di mana Pak Indra? Lebak Wana ya? Lebak Wana. Lebak Wana sumur 17. Mungkin sahabat Badak Banten bertanya-tanya dalam hati, apa iya jumlah sumurnya 17? Dan kita akan buktikan ke sana ya. Termasuk juga makam keramat ya. Makam keramat yang ada di Lebak Wana ini ya. Nanti kita akan kunjungi dan insya Allah kita akan berziarah di makam keramat tersebut ya. Dan jangan kemana-mana, tetap saksikan di BB Channel atau Badak Banten Channel Cilegon ya. Kita menuju ke Lebak Wana di sumur 17. Selamat menyaksikan dan selamat mengikuti perjalanan kita. Gimana Pak Indra dalam perjalanan? Subhanallah, mabok ya. Dalam perjalanan tahap demi tahap kita terus akan menyusuri sejarah-sejarah yang ada di Banten ya. Banten, karena memang ternyata banyak sekali sejarah-sejarah yang belum kita ketahui di Banten tersebut. Oleh sebab itu kami Badak Banten Channel akan terus menggali sejarah-sejarah, tempat-tempat di mana sejarah-sejarah tersebut banyak orang tidak tahu, masyarakat tidak tahu, bahkan masyarakat sekitarnya pun hampir sebagian tidak tahu. Oleh sebab itu kami dari Badak Banten akan terus menggali sejarah-sejarah yang mana hampir ditinggalkan oleh orang-orang. Tentunya kami tidak ingin sejarah-sejarah yang ada di Banten ini hilang begitu saja. Kami akan mendobrak sejarah-sejarah yang ada di Banten ini agar tetap lestari, agar tetap. Kalau jobrak nanti rokok. Makamnya bangkit lah. Makamnya nanti Artinya, bangkit lagi nanti. terus kita gali. Kita Terus belum ingin gali. mendobrak, Bukan melestarikan. kita lestarikan, bukan mendobrak. Bukan mendobrak. Ralat. Diralat. Pagar di Assalamualaikum. Sahabat Badak Banten, assalamualaikum. Jaya. Jaya. Badak Banten. Jaya. Assalamualaikum. Lebak Wana. Kita menuju ke sumur 7. Lebak Wana. Pancuran Mas. Sumur 7. Baik. Alhamdulillah sahabat Badak Banten ya, kita sudah sampai di makam keramat dan
kita akan bincang-bincang dengan Abah Jainuddin, ya. Abah Jainuddin, dan kebetulan hari ini ya makam keramat ini banyak yang berkunjung, rekan-rekan sekalian. Dan sebelum kita melihat-lihat di sumur 7 kemudian sumur 17, ternyata di sini bukan hanya sumur 7, tetapi selain sumur 7 ada juga sumur 17, bahkan sampai jumlahnya lebih dari 17 ya. Nah, sahabat pada Banten ya. Baik, langsung saja kita bincang-bincang dengan Abah Haji Jainuddin, Haji Zain ya, sebagai kuncen yang ada di makam keramat di Lebak Wana ini ya. Mbah Haji, kula saking Ormas Badak Banten Kota Cilegon ya, kebetulan kami memang sebagai Ormas Badak Banten yang ingin mengeksplorasi tempat-tempat bersejarah, kemudian wisata religi, masih banyak hal yang lain yang perlu kami eksplorasi ya, sebagai bahan referensi untuk wisata bagi penikmat wisata, tempat-tempat wisata. Sedikit boleh tahu ya, bisa diceritakan ini makam keramat dulunya makam siapa saja? Sejarahnya Ambura Ya, sejarah kesalahannya ya, kita manusiawi. Ambura sebelumnya nggak salah, sebelumnya adanya kita sumur 7 ini abad Banten, Mbak. Abad Banten. Abad Banten. Sebelumnya Banten itu Islamnya belum sempurna, masih acak-acakan di sini tempat rapat ceritanya. Tempat rapat, tempat perkumpulan para ulama ya, para ulama, para sesepuh, para aulia, para ulama, para sepuh, pejuang Banten ya. tempat perkumpulan perjuangan Banten. Disebut Tegal Papak, Keramat Watu, Pancuran Mas. Tegal Papak, Keramat Watu, Pancuran Mas. Pancuran Mas. Adanya sejarah sumur 7 itu, habis rapat ceritanya mau sholat, waktu itu nggak ada air sama sekali, sekeliling guanya ini waktu itu nggak ada air. Oh begitu. Ya mungkin karena waktu udah mendesak, yang musyawarah gimana caranya mau sholat nggak ada air. Atas izin Allah mungkin tongkatnya Syekh Mansur waktu itu dicuntumin, dijabut keluar air itu selebih adanya sumur 7. Berarti Syekh Mansur Cikaduan. Ternyata sahabat Badak Banten ya, Syekh Mansur Cikaduan pernah bermukim di sini berarti ya. Ya kan sejarah awal ya. Mau Abad ngadu Banten. Butut umum itu juga di sini. Kenapa keram serat apa? Syekh Mansur. Lanjut ya. Jadi alhamdulillah waktu itu dijabut keluar air. Ya istilahnya di sini alhamdulillah sampai sekarang muka ya gitu. Terus musim kemarau nggak surut airnya? Insya Allah. Enggak, insya Allah ya. Alhamdulillah. Yang sudah sampai setahun juga alhamdulillah kita bagus airnya. Sebab kalau kalau waktu musim hujan itu kadang-kadang sumbernya kebetulan Sama air hujan. Nggak ada perawatan sama sekali. Ada insya Allah sedikit. Ada sedikit. Iya. Atau mungkin di tembok atau dibikin apa? Iya di tembok. Oh, di tembok sudah ya. Sudah ya. Sederhana sudah alhamdulillah. Ya, ya. Terus selama ini dari mana aja nih yang berkunjung ke makam keramat sekaligus sumur 7 ini? Oh, insya Allah Haji. yang datang itu yang dari jauh-jauh banyak. Oh, dari jauh. Iya sebagian orang sini juga banyak. Bagian dari orang sini banyak ya. Dari Sumatera, Medan, Sumatera, Medan. Palembang,
Berdasarnya apa? Jawa Timur, sampai Madura Terwano. Alhamdulillah ya. Dari jauh ya. Sahabat pada Banten alhamdulillah sudah berkunjung ke makam keramat ya. Sementara kita orang Cilegon baru hari ini ya berkunjung ke makam keramat sekaligus ingin melihat sumur 7 dan yang lainnya. Yang konon katanya sumur ini berjumlah 25 titik. 25 titik bahkan ya. Nah, terus Pak Haji, ini kan saya lihat jalan menuju ke makam keramat ini terlihat masih itu tuh belum rapi gitu. Iya. Apa nggak ada perhatian dari pemerintah? Alhamdulillah Belum pernah ada perhatian. bahkan adanya cagar budaya memang udah diakui. Sudah diakui cagar budaya. Cagar budaya. Hanya saja fasilitas jalannya belum Belum diapa-apain, udah 8 tahun mendirikan. 8 tahun ya. 8 tahun saya pulang haji mendirikan itu sampai sekarang alhamdulillah belum ada nengok, belum ada nanya Dari pemerintah. dari pemerintah. Ya, mudah-mudahan Iya. Pak Haji ya, setelah kita mengeksploitasi nanti ya tempat ini ada perhatian khusus dari pemerintah kabupaten ya masuknya ya, Kabupaten. dari pemerintah kabupaten terutama Kabupaten Serang dan pemerintah provinsi Pak Gubernur ya. Assalamualaikum Pak Gubernur, mudah-mudahan Pak Gubernur bisa memberikan perhatian sedikit kepada cagar budaya ya, cagar budaya yang ada di Keramat Batu Lebak Wana ya. Dan kami masih bersama dengan Abah Haji ya. Kemudian Bah, di situ saya lihat di samping makam ada apa itu, benteng ya. Benteng. Nah, benteng itu sejarahnya gimana itu? Rencananya mau bikin menara. Oh dulu sejarahnya. Sejarahnya. Bikin Wallahu alam, ya rahasia orang tua itu mah. Tapi Iya, yang belum waktunya, takut ya selama belum dana. Nah, tahu ya tahu simbol doang, wallahu alam ya. Oh, simbol barangkali ya. Iya. Atau barangkali mungkin ada di bawahnya ada makam siapa gitu. Nggak ada. Nggak ada sama sekali ya. Untuk menara seperti menara Banten begitu. Oh iya. Bentuknya memang seperti menara Banten ya. Iya. Nah, betul. Iya, ini sudah banyak yang hadir nih Pak Ji. Nanti kita ngobrol-ngobrol, kita lanjutkan. Iya. Sementara Abah Haji melayani tamu dulu, silakan. Dan kita akan melihat sekeliling makam keramat ini, melihat sumur-sumur yang ada di bawah, ya. Sahabat pada Banten ya, kita sementara break dulu ya untuk wawancara dengan Abah Haji Zen ya, karena memang Abah Haji Zen ini alhamdulillah hari ini kedatangan tamu yang cukup banyak ya, alhamdulillah. Nah, saya tutup dulu dan kita akan bergeser ke tempat sumur 7. Mari ikuti kami di channel Badak Banten Cilegon. Mbak, keringinan kalau berikut ya.
namanya Sumur Kejayaan, sahabat Badak Banten ya. Ini Sumur Kejayaan namanya. Karena ada sumur yang kedua. Itu sudah ada 7. Airnya cukup bening, bagus. Kalau untuk aromanya sendiri Pak Ustaz? Aromanya bagus. Aroma. Saya minum dan adem. Untuk aroma insya Allah Sumur Kejayaan ini buat usaha tambah maju, tambah berkah. Alhamdulillah. Nah, Apa bisa langsung minum? bisa insya Allah bersih, insya Allah Ya. karena menjaga insya Allah bismillah buka insya Allah Dia kering-kering ya. yang kering-kering. Jaya. Amin. Badak Banten jaya terus. Ya, Bayan, sahabat Badak Banten, pengunjungnya banyak nih ya hari ini. Lihat di sebelah kamera. Namanya ya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 belas, ada 7 ya. Dan airnya sama bersih seperti Sumur Kejayaan tadi. Boleh dijelaskan satu persatu Pak Ustaz? Ini tidak gimana ya? Airnya sama, aromanya sama, bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Insya Allah atas izin Allah ya, dengan rasa yang berbeda-beda. Ada yang hangat, ada yang segar, ada yang kondisinya. Konon katanya orang yang mendatangi Sumur 7 ini belum dipastikan menemukan air yang sejernih ini. Nah, belum ada yang putih susu, ada yang coklat, ada yang berbagai macam warna. Tergantung hati pengunjung tersebut. Tergantung niat. Alhamdulillah hati kita ini berarti bersih semua ini. Alhamdulillah ya. Insya Allah Insya lihat ya. dari kondisi air sangat jernih, bersih. Biasanya ini agak coklat, putih susu, Berpengaruh dengan hati orang itu ya. Ya, insya Allah bisa berpengaruh karena tergantung dari niat. Air karoma, bukan air Ini nggak surut ya, nggak surut. walaupun musim kemarau. Walaupun musim kemarau, semua sama yang ada di sini nggak ada yang surut. Nah, ini kan mungkin semula dalam bentuk apa ya namanya, kobakan biasa ya. Nah ini diperbaiki oleh masyarakat. Lebih rapi ya itu. Supaya lebih rapi ya. Boleh sok teman-teman mau nyoba merasakan air dari 7 sumur ini. Alhamdulillah, sahabat Badak Banten, kita sudah buktikan bahwa sumur yang ada di sini berjumlah 7. Dan tadi yang di awal itu bernama Sumur Kejayaan. Mudah-mudahan sahabat-sahabat Badak Banten yang ada di Provinsi Banten maupun di provinsi-provinsi yang lain bisa mengunjungi tempat makam keramat dan Sumur 7 ini. Dan masih ada lagi sumur-sumur yang lain juga. Sumur-sumur yang lain ada di sebelah mana, Pak? Sebelah sana Sumur Kejayaan, Sumur Kejayaan juga sama sebelah sana. Mayangsari. Ratu Mayangsari di sini. Oh, berarti kalau Bapak mau lebih cantik kelihatannya di Sumur Ratu berarti. Buat para istri. Para istri ya ini. Kalau selain sumur ada tumbuhan-tumbuhan pohon-pohon yang menjadi keramat, disebut pohon keramat atau seperti apa? Ada sebelah sana. Sebelah sana insya Allah nanti kita lihat sama-sama. Nanti lihat sama-sama sebelah sana. Ini Allah sumbernya juga dari sini. Di dalam ini ya. Enggak sih, di dalam. Ya, Tapi bukan dari situ ya, bukan ya? bukan, ini bukan. Bukan aliran dari situ sebelah. Tapi ini betul-betul dari akar pohon beringin ini ya.
Sudah terkonfirmasi. Ini konon katanya sebelum ditutup sama batu Quran, airnya sampai 7 meter ke atas keluar. Keluar. Mancur ke atas. Mancur ke atas. Namanya disebut kampung ini namanya Pancuran. Kampung Pancuran. Pancuran. Karena dulu pertama saya Pancuran masuk- emas. Ya. Karena dulu saya masuk nancep tongkat itu airnya Di sini. mancur. Posisinya tepat di sini. Posisinya di bawah akar ini sebenarnya. Oh, di bawah akar ini ya. Akar ini karena sudah ketutup. Jadi Iya. Ya. Sahabat pada Banten ya. Konon katanya menurut keterangan dari petunjuk ya, jadi dari Kang Ustadz, bahwa Syekh Mansur itu dulu pernah menancapkan tongkatnya di sini ya, sehingga ketika tongkat itu dicabut maka keluarlah airnya. Maka di sini tepatnya disebut dengan air pancuran. Nah, ini ya, silakan kapan waktunya boleh berkunjung di Keramat Watu ya, Lebak Wana. Luar biasa, mantap. kotak. Oh gitu. Ya. Itu kolam ini. Tiga. Oh iya ya. Segitiga ini. Ternyata ada yang segitiga betul. Segitiga di bawahnya ada tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di bawahnya Di bawah ada batu. ada natural. Ukiran asli natural. Manusia matur dan juga punya warna. Luar biasa memang. Ada segitiga sumurnya ya. Dan ini sulit dipercaya ya, tapi memang ada. Ini kedalaman 2 meter Pak. Oh, kedalaman 2 meter. 2 meter ini sampai ke bawah berbentuk segitiga. Terus ada yang pernah masuk ke situ? Banyak. Banyak. Kalau misalkan bisa masuk ke dalam, apa hasilnya? Insya Allah sejarah hajatnya insya Allah bisa terkabul. Terkabulkan. Insya Allah. Ya. Ada yang mau nyoba rekan-rekan Bedek Banten? Palurah. Pak Lurah. Insya Allah. Oh, Ya. harus buka. Ya, sahabat Bedek Banten, kita masuk ke tempat pemandian. Ini sumur pengantin. Pengantin dan umur kikili. Sumur pengantin sama Umur saya kikili. Syekh Kikili. Nah, ini. Mari kamera, silakan melihat ke sini. Semua yang berkunjung di sini harus mandi gimana? Cuci muka cukup ya. Ada yang mau cuci muka ataupun cuci badan sekarang nggak apa-apa. Yang udah berjodoh Siapa yang belum? yang mau yang satu lagi. Yang mau nambah? Mana itu? Satu lagi. Dalam kita terpanjang polanya terbuka. Saya coba ini sahabat Banten, kita harus pakai ini yang timba, ini namanya ya, timba terbuat dari ember gas cat ya. Kita coba kedalamannya ya sekitar berapa meter ini? 1 meter kurang. 1 meter kurang lebih ya. Dalamnya agak mengkerucut ya. Ini airnya bagus ya. Airnya bening, Ini bersih, ini bersih. bersih. Biasanya kotor. Siapa yang mau cuci muka? Yang belum dapat jodoh, katanya insya Allah dapat jodoh. Ya, Pak Indra mau dapat jodoh lagi nggak? Makanya disebut dari jadi pemandian pengantin. Sumur pengantin ya. Ini luar biasa ya. Nih, sahabat.
Sahabat Badak Banten, alhamdulillah kami semua sudah menelusuri sumur 7, dan ternyata bukan hanya 7 sumurnya. Ada sumur Kejayaan, ada sumur Pancuran, ya, Pancuran Mas, dan juga ada sumur Pengantin. Sumur Pengantin dan apa tadi? Sumur ini Nyaiwana, sumur Nyaiwana. Lurato Nyaiwana. Siapapun nanti katanya yang mau mendapatkan jodoh ataupun ingin awet muda, ya, bisa mandi di sumur Pengantin dan sumur Nyaiwana. Nah, barangkali mungkin sahabat Badak Banten ingin berkunjung ke makam keramat sekaligus sumur 7 ini, bisa hubungi kami Badak Banten Kota Cilegon, ataupun juga nanti bisa datang langsung ke tempat makam keramat. Tempat ini sudah berapa lama dibuka? Sejak tahun berapa? 90 ya. Oh, tahun 90. Ya. Sebelum 90. Resminya. Peresmiannya tahun 1990 ya. 92. Terus yang berkunjung selain daripada wilayah Provinsi Banten, ada wilayah lain, daerah lain? Alhamdulillah dari luar kota, luar Jawa, dari Madura ada. Oh, dari Madura ada. Lampung, Sumatera, Sulawesi, dari Australia pun ada. Luar biasa. Sahabat Badak Banten, ternyata yang berkunjung bukan hanya wisata lokal tapi juga mancanegara. Alhamdulillah ya. Nah, terus kira-kira nih, apa harapan masyarakat setempat dengan pemerintah terhadap tempat ini? Harapannya seperti apa? Harapan kami sebagai masyarakat agar lebih diperhatikan lah, Terutama fasilitas jalan ya. jalan bangunan-bangunan agar Bangunan-bangunannya nyaman gitu. Iya. Lalu sarana prasarana dua-duanya kalau bisa masuk jualan terus kalau bisa bingung ya agar lebih diperhatikan lah. Ya, mudah-mudahan dari pemerintah bisa menyaksikan video ini sehingga nanti kapan waktunya pemerintah provinsi dan Kabupaten Serang bisa berkunjung dan melihat-lihat ya, tempat wisata religi ini yang penuh dengan nilai ekonomi, bisa untuk menghidupi masyarakat di sekitar dan bahkan bisa menjadikan sebagai income ya, terutama meningkatkan pendapatan daerah ya, meningkatkan pendapatan daerah kabupaten. Makanya jangan sampai tertinggal bupati ya, bapak bupati atau ibu bupati ya, bahwa ini merupakan aset daerah yang luar biasa yang harus betul-betul kita lestarikan dan kita betul-betul manfaatkan sehingga membawa manfaat bagi masyarakat banyak di Provinsi Banten. Dan kebetulan Provinsi Banten hampir sedikit untuk tempat-tempat wisata sedikit berkurang, terutama di Cilegon. Cilegon itu berkurang tempat wisatanya, tidak ada lagi pantai, tidak ada lagi tempat-tempat wisata. Dan saat ini saatnya kita menuju ke tempat wisata Lebak Wana, Sumur 7, Keramat Watu, dan Makam Keramat. Terima kasih. Badak Banten Jaya! Badak Banten Jaya! Badak Banten Jaya! Alhamdulillah. Sahabat Badak Banten, ternyata di sini bukan hanya terdapat Sumur 7 dan Sumur Kejayaan, tetapi juga di sini ada pohon keramat. Ada pintunya juga.
Ini ada pintunya juga. Terus ada yang masuk atau gimana? Ada. Nembus pintu gaib. Bisa masuk ke alam gaib atau gimana? Arah masuknya dari mana? Dari sini, muter. Kita coba, karena memang tata cara masuk ke pintu ini harus muter dulu, ya. Mudah-mudahan Dibuka. ya, mudah-mudahan kita nggak masuk ke alam gaib beneran ini. Kita hanya ingin mengikuti apa kata Kuncan di sini. Ya, sahabat pada Banten ya, dimanapun Anda berada ya. Sekarang kita mau melihat ini 17 sumur. Kita hitung tadi ada 15. Tapi yang dua katanya bisa dilihat melalui mata batin. Kebetulan kita nggak bisa. Ya, kita sedikit bincang-bincang sama teman-teman. Nih, Nonton. Jadi namanya sumur 17. Sumur 17. Ada jumlahnya 17. Nah, ini kan sumur hanya berbentuk sumur, tapi nggak ada airnya. Jadi tujuannya untuk apa nih? Ini untuk emang apa ya? Namanya kunci tubuh kita agar terhindar dari contohnya air sampai hidup, insya Allah kalau segala penyakit hilang, insya Allah. ini aku tuh buat penutup aja. Oh, untuk penutup aja. Ini airnya dari sebelah sana. Kita mandi di sini. Di sini. Ya. Nah, pernah ada yang mandi di sini? Dilakukan siang hari atau malam hari? Kebanyakan malam. Oh, kebanyakan malam hari. Cuma enggak kebanyakan orang. Mungkin ada satu atau dua gitu. Karena setiap tahun Yang berkebutuhan khusus berarti kan, ya. Iya. Setahun juga nggak ada sih orang 6 nggak ada, mungkin ada 4 orang dalam setahun gitu. Oh, dalam setahun ada 4 orang gitu. Kebanyakan ya yang tadi sumur yang buat perendaman Perendaman. bisa. Terus yang mandiin siapa yang mandiin? Yang mandiin boleh khusus dari abah. Oh, dari Abah. Dari Abah khusus Abah Zen tadi ya. Dengan doa-doa tertentu barangkali ya. Sahabat pada Banten, kita coba lihat dulu ya satu persatu. Ini kita hitung dari yang pertama ya, satu ya. Dari ini dua, Luhur, maaf, izin, maka ini 3, ini kecil. Ini lubang-lubang ini apakah ada sendiri atau dapat bikin? Ada sendiri. Oh, ada sendiri. Bukan buatan manusia, Bukan ada sendiri dari ada lubang yang paling kecil juga. Oh, ada ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Itu saya 15. 15 ya? 15. Ada 15. Saya pikir ada 16. Saya ngitung salah lagi. Ya, 15. Jadi ini ya.
namanya Sumur 17. Hanya yang 2 belum bisa kita lihat dan hanya mata batin saja yang bisa melihat. Dan kami ucapkan terima kasih pada Ustaz ya, mudah-mudahan ada hikmah di kunjungan kami kali ini ya. Dan mudah-mudahan pemerintah daerah lebih memperhatikan terhadap tempat wisata ini ya. Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat pada Banten. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan juga share. Khusus di channel kami Badak Banten Channel Cilegon. Badak Banten. Badak Banten Jaya. Badak Banten Jaya. Jaya. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Sama-sama.